Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Luba dan juga Bang Aldi yang bilang, aku banyak sekali pertanyaan Bang, semoga bisa dijawab. Pertama, kombinasi yang sesuai, keahlian khusus dan gaya main. Kedua, mending selalu ambil kartu latihan yang baru atau upgrade kartu latihan yang sudah ada. Ketiga, kombinasi gaya main yang bagus atau sesuai antar pemain. Keempat, kalau mau beli pemain di lelang mending umur yang masih muda tapi tidak punya gaya main, atau pemain yang umurnya 25 ke atas tapi punya gaya main. Kelima, atribut terang minimal harus ditingkatkan ke poin berapa. Semoga bisa dijawab salah satunya, terima kasih. Oke, dan yang kedua dari Bang Aldi. Bang, bahas bagusan latihan militer apa latihan di akademi, dan untuk cendolnya lebih irit mana? Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang ingin terus mendukung saya biar tetap semangat membahas seputar game Top 11, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu kombinasi yang sesuai dengan keahlian khusus dan juga gaya main. Nah, untuk kombinasi keahlian khusus dan juga gaya main bisa kita sesuaikan sendiri guys. Sebagai contoh, untuk pemain dengan gaya main winger, kamu bisa latih keahlian khusus penggiring bola, atau bisa juga ditambah keahlian khusus kedua, spesialis umpan silang. Tapi untuk keahlian khusus tersebut hanya bisa didapatkan dari penawaran khusus dan tentu tidak gratis. Kemudian untuk penyerang sayap dengan gaya main inside forward bisa kamu latih penyerang bayangan, dan jika kamu bisa membuka dua keahlian khusus bisa ditambah penyerang serbaguna. Jika bisa ditambah 3 keahlian khusus, kalian bisa tambah penendang sudut. Begitupun dengan winger biar mereka bisa kasih banyak assist dari situasi bola mati guys. Lalu untuk striker, jika kamu player gratisan garis keras, saran saya latih keahlian khusus spesialis penendang bebas, entah itu untuk false 9, striker dengan gaya main poacher atau target man, biar nanti mereka bisa nyetak banyak gol dari situasi bola mati. Jadi pundi-pundi golnya bisa terus bertambah dan bisa kejar top skor tiap musim. Tapi kalau kalian pengen lebih spesifik untuk striker kalian, jadi untuk false 9 sendiri bisa kalian latih kalian khusus penyerang bayangan atau penyerang serbaguna. Untuk target man pencetak gol 1 lawan 1, dan untuk poacher juga sama. Ya intinya kalian bisa sesuaikan sendiri. Tapi kalau saya sendiri lebih suka melatih keahlian khusus spesialis penendang bebas. Sementara untuk pemain tengah atau gelandang, misal kamu nempatin gelandang regista, kamu bisa latih playmaker. Kemudian untuk mezala, penggiring bola, begitupun dengan box to box. Tapi bisa juga kedua gelandang tersebut dijadiin playmaker guys. Tapi perlu diingat, keahlian khusus dan gaya main aja sebenarnya nggak cukup guys. Ya meskipun pemain kita udah punya 2 atau 3 keahlian khusus dan memiliki gaya main level master, tapi kalau skill atau atributnya belum kalian latih, terutama untuk atribut kunci, hasilnya bisa kurang efektif. Jadi saran saya buat teman-teman yang mungkin baru main Top 11, lebih baik pelajari dulu masalah skill pemain ya guys ya. Kalian bisa bentuk atribut kunci sesuai dengan gaya kepelatihan kalian. Misal sebagai contoh, kita ambil yang gampang aja guys. Seandainya kamu nempatin winger tradisional, winger penggiring bola, pastiin untuk atribut kuncinya itu umpan silang, kecepatan dan dribble, biar sesuai dengan keahlian khusus dan juga gaya mainnya. Dengan begitu permainannya bisa jauh lebih efektif. Bahkan pemain yang nggak punya gaya main pun sebenarnya bisa kita latih sendiri skill dan juga atributnya guys. Apalagi kalau kita udah latih atributnya, kita udah bentuk atribut kuncinya, pemain tersebut biasanya cenderung bermain lebih bagus dari pemain yang biasa atau pemain yang belum dilatih secara individu. Nah, untuk cara melatih pemain secara individu atau secara militer, kalian bisa coba cek video-videonya di channel saya, mulai dari posisi penjaga gawang sampai posisi striker. Semuanya udah pernah saya bahas. Dan nanti di sana saya membahas banyak hal dan juga saya membahas atribut kunci setiap pemain guys. Jadi bukan hanya sekedar latihan biasa yang bikin bintangnya naik doang, tapi saya juga membuat tiap pemain yang saya latih memiliki skill atau atribut yang berbeda sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya. Kedua, mending selalu ambil kartu latihan baru atau upgrade kartu latihan yang sudah ada bang. Nah, untuk kartu latihan atau drill latihan
saat pertama kali main Top 11 saya akan ambil kartu baru. Jadi setelah semua kartu sudah terkumpul atau sudah terbuka, baru saya akan mulai upgrade kartu-kartu tersebut sampai kita tingkatkan ke kelas dunia. Soalnya kalau kita udah punya banyak kartu atau kita udah membuka semua kartu, jadi pas kita mau latmil atau latihan pemain itu nggak bingung. Jadi nggak keder guys. Kita bisa pilih kartu atau drill latihan sesuai keperluan kita ya guys ya. Ketiga, kombinasi gaya main yang bagus sesuai antar pemain. Nah, kalau itu menurut saya paling mantep kombinasi target man di tengah, di apit winger, dan inside forward di sayap. Keuntungannya ada di variasi serangan guys. Jadi winger bakal fokus lebarin lapangan buat kasih crossing akurat, sementara inside forward dari sisi seberang dia bakal fokus menusuk ke tengah buat melakukan eksekusi peluang. Jadi pas back lawan sibuk duel fisik sama target man, ada ancaman instan dari sayap yang masuk ke kotak penalti. Jadi menurut saya ini udah paket lengkap buat kalian acak-acak lini pertahanan lawan. Sementara kalau strikernya poacher, menurut saya paling cocok diduetkan sama inside forward atau false winger. Ya, logikanya simple sih. Inside forward atau false winger bakal rajin menusuk ke tengah buat nembak langsung ke gawang atau kasih umpan silang datar yang tajam banget. Nah, di sini fungsi poacher. Jadi dia nggak perlu banyak duel fisik guys, tapi fokus di penempatan posisi buat nyamber bola pantulan atau bola rebound di depan gawang lawan. Jadi setiap kemelut hasil tembakan sayap, si poacher yang tinggal tap in atau melakukan penyelesaian akhir. Sementara kalau misalkan kita pakai false nine gimana bang? Nah, kalau misal pakai false nine, kuncinya ada di inside forward guys. Karena false nine ini bakal turun menjemput bola ke lini tengah untuk buka ruang. Si inside forward lah yang bertugas menusuk ke kotak penalti buat jadi eksekutor utama. Tapi kalau misalkan kalian mau duetin dua striker, false nine ini bakal cocok banget bareng penyerang poacher atau penyerang target man. Jadi false nine yang nantinya bakal pancing back lawan keluar dari sarangnya, sementara duetnya tinggal nunggu di ruang kosong buat selesaikan peluang. Intinya false nine itu kreator serangan, jadi bukan cuma sekedar mencetak gol. Lalu untuk pemain tengah gimana bang? Nah, untuk pemain tengah kuncinya ada di gelandang regista sebagai sutradara buat ngatur ritme permainan dan bagi bola di tengah. Kalau misalkan gak ada regista, solusinya bisa pakai penyerang Engance di depan buat cari jembatan kreativitas. Sisanya tinggal kombinasiin sama Mejala atau box to box buat bantu nyerang, plus gelandang jangkar buat jagain pertahanan. Intinya harus ada satu kreator murni di tengah atau di depan guys. Tapi kalau misalkan kalian nggak pasang Mejala atau box to box, solusinya mainkan winger dan false winger. Jadi pas gelandang fokus jaga kedalaman, winger tetap jaga lebar lapangan buat ngasih umpan-umpan crossing, sementara false winger yang bertugas masuk ke ruang tengah buat bantu sirkulasi bola dan melakukan kreativitas. Ya intinya kreativitas tetap terjaga meskipun gelandangnya lebih statis. Nah, kalau kombinasi back gimana bang? Nah, kalau back kuncinya wajib ada satu stopper buat duel fisik dan potong bola lebih awal. Sisanya bisa kalian duetkan sama Nono DC yang main aman atau ball playing defense kalau mau bangun serangan dari bawah. Untuk posisi back sayap tinggal sesuaikan sendiri gaya mainnya guys. Kalau mau agresif nyerang wajib pakai wingback biar dia bisa bantu overlap sampai ke depan. Tapi kalau misalkan kalian fokus ke bertahan dan lebih cari aman, menurut saya lebih baik pakai fullback biar pertahanan tetap rapat dan gak gampang kena counter attack. Kalau kiper gimana? Nah, kalau kiper tinggal sesuaikan skema backnya aja. Misal kalian pakai skema 3 back, wajib pakai sweeper kiper biar dia bisa maju potong bola terobosan yang lolos dari lini belakang. Misal kalian pakai 4 back atau 5 back, menurut saya lebih aman pakai komandan kotak penalti buat komandai pertahanan dan menangin duel udara. Nah, kalau misal kalian dapat ball playing GK atau kiper pengumpan, itu bonus karena tipe ini langka banget dan bisa masuk ke skema manapun buat bantu bangun serangan dari bawah. Tapi inget guys, gaya main aja nggak cukup. Kalau atribut dan skill pemainnya nggak sesuai, malah kelihatan jadi hiasan doang. Jadi pastiin kalian benar-benar paham mengenai atribut kunci tiap pemain dulu, baru pasangin gaya mainnya biar taktiknya jalan. Karena pemain juga harus mampu melakukan eksekusinya dengan baik. Ya. Efektivitas itu kuncinya biar tim kita sukses. Nah, yang keempat, masalah lelang. Jadi kalau misalkan kalian mau beli pemain yang nantinya bakal dilatih secara individu, pastiin kalian beli pemain muda usia 20 tahun ke bawah dengan kualitas bintang 3 atau
kualitas bintang 4 dan pastiin punya gaya main. Tapi pastiin juga performanya bagus sebelum kalian beli. Tapi kalau kamu nggak punya rencana melatih pemain secara individu, kalian bisa beli pemain bintang 5 usia berapapun nggak apa-apa. Yang penting sebelum beli pastiin lagi performanya bagus di angka 8 ke atas. Kalau di bawah itu lebih baik cari pemain lain. Dan juga kalian cek untuk kartu kuning tiap pemain. Kalau pemain yang akan kalian beli ternyata mendapatkan banyak kartu kuning, itu tipikal pemain keras. Saya rasa jangan dibeli. Lebih baik cari pemain yang bersih dari kartu kuning. Kelima, mengenai atribut. Jadi kalau atribut terang bisa kalian tingkatin sampai tinggi, mulai dari 140 sampai dengan 300%. Tapi jika modal kalian terbatas, cukup tingkatin sampai 140 atau 160 aja guys. Itu untuk atribut kunci ya guys ya. Lalu untuk atribut pendukungnya sendiri, selisihnya cukup 20% aja dari atribut kunci biar lebih efektif. Nah yang terakhir, ada pertanyaan dari Bang Aldi yang bilang, Bang, bahas bagusan latihan militer apa latihan di akademi, dan untuk cendolnya lebih irit mana? Nah menurut saya lebih bagus dan akan jauh lebih efektif jika dilatih secara individu atau bahasa gaulnya di latmil, latihan militer, atau kita latih secara manual. Jadi selain prosesnya lebih cepat, kita bisa dengan mudah menentukan skill dan juga atribut kunci pemain andalan kita sampai tinggi. Ya memang sih di pelatih akademi juga bisa, tapi proses latihannya itu bisa jauh lebih lama dan kalau dihitung-hitung ketemunya bisa jauh lebih mahal. Atau misalkan kalian mau latih pemain kalian pakai pelatih pribadi juga bisa, tapi yaitu biayanya nggak ada otak. Jadi kalau misalkan kalian punya modal untuk melatih pemain rendah sampai maksimal bintang 10 dengan pelatih pribadi, saya saranin lebih baik ditukar aja tokennya ke booster kondisi, nanti dilatih secara individu biar lebih efektif, biar lebih mantep ya guys ya. Tapi misalkan kalian gak punya waktu buat latmil, kebetulan saya juga udah open jasa latmil dan saya juga open jasa top up dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Nah buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya via WhatsApp atau via Instagram, dan nomor serta linknya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian buat teman-teman yang nanya saya pakai perangkat apa buat main game, saya pakai Xiaomi Pad 6 yang udah rilis beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan kalian mau upgrade perangkat baru, kalian bisa coba cek Xiaomi Pad 7 biar lebih enak pas main gamenya guys, lebih smooth dan lebih lancar ya guys ya. Kalian bisa cek link produknya di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi itu dia jawaban komentar dari Bang Luba dan Bang Aldi. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya, biar saya makin semangat membahas seputar game Top 11 tiap hari. Atau misalkan ada lagi yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership channel Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.